Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nurul Lailiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 pada program studi akuntansi dan keuangan. Pada pembelajaran kali ini di video PPL aksi ketiga, saya akan tampilkan dengan model pembelajaran problem based learning, di mana model ini saya pilih untuk menyelesaikan masalah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Bagaimana proses pembelajarannya? Simak videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Yuk kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap, Tuhan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa ya? Ya. Sudah berapa lama? 2 minggu. Tapi nggak lupa kan sama Bu Nurul ya? Oke. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Yakin? Oh iya ya. Makan bersama ya? Oke. Tapi gimana sih rasanya makan bersama di lapangan gitu? Enak? Semuanya bawa bekal? Sing gak nggawa angkat tangan. Sat nggawa sat. Good. Itu memang dari rumah enggak sarapan berarti ya? Bawanya 2 berarti. Terus nanti siang gimana? Makan cilok. Jumat kalau waktunya Jumat berbagi berarti bawa 2. 1 buat sarapan, satunya buat atau 1 tapi dipuadeti. Jadi dipangannya separuh. Sefrina. Oke, saya cek kehadiran dulu. 12 AK 2. Oke. Nabilatul Qori'ah. Loh, oh yang tadi pagi. Iya, yang sama Yani tadi? Iya. Oke. Najwa. Oh, kerja. Alhamdulillah. Semoga yang lain nyusul. Tapi esok kabeh rek. Entek lah kelasnya. Yang lain nyusul cepat sukses gitu ya. Najwa. Oke. Nila. Nina. Oke. Nirwana. Nir kayaknya yang baru ya. Iya nggak sih? Sepertinya 2 minggu yang lalu tidak ada yang membentengi pandanganku dengan kamu. Sekarang Oke. matanya jadi 4, Bu. Matanya jadi 4, tapi tambah cantik yo. Alhamdulillah. Masya Allah. Nur Hasimah. Enggak, lagi bener aku nyebutnya. Azuba. Oke. Nur Fitria. Nur Halisa. Sakit? No? Can you put? Nah, yes. Oke. Purba Natali. Oke. Putri Handayani. Oke. Rahayu. Kok nyapa Rahayu ning sih? Ah? Sakit toh? Ah? Kebanyakan makan orok-orok. Kebanyakan makan orok-orok. Iya, Bu, jualan. Oh, jual orok-orok. Iya, serius. Iya, Bu. Mana? Bawa enggak? Habis. Pesan dulu, Bu, PO. Oh, Bu Nurul PO ya? Senin ya? Loh. Loh piye? Wajahku meragukan toh.
Serius iki? Nanti kita ngobrol berdua ya. Rat 4 mata lah anu. Ratna. Oke. Regita. Oke. Resti. Oke. Rindu. Oke. Rizka. Oke. Satrio. Nah, iki yang ngono. Gendenge anyar ya. Ganteng tambahan. Tambah terpesona ke konco-konco musat. Makanya kan Nirwana langsung pakai kacamata. Nggak kuat dia pandangannya melihatmu. Sally. Oke. Septi. Oke. Septia. Oh iya. Oh iya, kabarnya piye Hasim? Ah? Nggak ada kabar. Oh ganti wesan. Sefrina. Ada, Bu. Oke. Sinta. Oh iki lembut dhewe iki. Sinta sama anu tadi. Hasim. Mah. Siti Fatimatu Zuzu. Sakit. Oh, sakit. Nabila. Oke, Stevi. Karga enak nyeluk irek. Step. Tania. Oke. Tiara DL, Tiara DP. Oke, Titik. Mana? Oh. Loh, sing bersuara sing di Umi. Vidya. Oke. Widya. Oh iya. Yanandra. Yolanda. Oke. Yang enggak masuk sakit 2. Oh, oh ya, si 2 ya. Oke, kita doakan semoga segera sembuh. Zuzu sudah berapa hari? Baru sekarang. Sampean lek jenguk teman sakit ngono 3 hari. ngenteni suwe? Hah? Oh ngono. Hah? Iya? Ya. Seminggu sakit gak disambang? Tegor hari ini. Hah? Loh Bu Ida. Oke, tentunya kita berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sakit kita doakan semoga segera sembuh. Terus, lek ada temannya sakit sekiranya sudah 3 hari lebih gitu, diusahakan. Hah? Disuruh sekolah. Ditengok, Rek, ditengok, dilihat temannya itu. Koncone iku sakit apa? Sakit jiwa. Oke, saya absen sudah. Kemudian, oh iya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa untuk untuk membiasakan diri kita selalu melatih diri kita dalam rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, yuk kita berdiri terlebih dahulu.
sorry. Bentar. Silakan duduk kembali. Oke, sudah 2 minggu tidak bertemu Bu Nurul. Saya harap tidak lupa dengan Bu Nurul, ya. Coba kita ingat kembali 2 minggu yang lalu, kira-kira kok 2 minggu no ya? Ya betul ya. Materi yang sudah kita pelajari apa? PPH orang pribadi. Oke, ada yang masih ingat PPH orang pribadi itu ada berapa pasal? Silakan. Yuk. Ada 3 pasal. PPH orang pribadi ada 3, 21, 23, 26. So, masih ingat kira-kira kita belajar PPH pasal PPH orang pribadi itu manfaatnya untuk kita apa? Menurut sampean sendiri, manfaatnya apa kalau kita belajar pajak penghasilan orang pribadi? Mempermudah membayar pajak. Oke, good. Yang lain? Untuk mengetahui besarnya pajak. Mengetahui besarnya pajak yang akan dibayar oleh orang pribadi tersebut. orang pribadi tersebut itu siapa? Kita.
Iya, belajar ngitung pajak kita sendiri karena kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pajak. Oke, good answer. Kalau kemarin belajar pajak penghasilan orang pribadi, maka hari ini kita akan belajar materi apa? Masih ingat? Yes. Hari ini kita akan belajar yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ada yang pernah mendengar kata-kata rekonsiliasi fiskal? Pernah? Oke, ya. Ini nanti Bu Nur tak kasih gambaran dulu, ya. Jadi kita belajar rekonsiliasi fiskal itu ibaratkan ada yang pacaran di sini. Sat, pacarmu di sini siapa? Nggak ada? Yakin? Kok nggak diakui sih? Hah? Kok nggak diakui sih? Kita ibaratkan ya. Kita ibaratkan karena di sini cowoknya cuman Satrio, ya. Maka kita ibaratkan Satrio berpasangan dengan Ratna. Ya, kita ibaratkan seperti itu. Untuk bisa menjadi pasangan yang serasi itu gimana? Menurut sampean untuk bisa dua orang yang berbeda, ya, berasal dari keluarga yang berbeda, jenis kelaminnya berbeda, bentuknya berbeda, yo. Untuk bisa menjadi satu pasangan yang serasi yang cocok harus gimana? Mencocokkan perbedaan. Good. Sama, rekonsiliasi fiskal itu juga adalah kegiatan mencocokkan perbedaan. Apa Bu yang dicocokkan? Nanti kita. Yes, laporan keuangan. Nanti kita akan perdalam. So, kalau kita belajar mencocokkan perbedaan sama kayak Satrio dengan Ratna, kalau sudah dicocokkan maka akan terbentuk hubungan yang harmonis. Ya, harmonis. Sampean pun begitu. Kalau belajar rekonsiliasi fiskal, kita belajar mencocokkan perbedaan-perbedaan yang ada, beno gak satru, beno gak tukaran, biar ketemu titik temunya, ya. Maka sampean akan terbiasa bisa menyusun sebuah laporan keuangan yang cocok, yang sesuai dengan yang diharapkan. Itu. Bu, gunanya buat saya apa? Nanti sampean akan lebih merasakan gunanya kalau kita sudah belajar. Oke ya? Oke. Secara lebih rinci, kita di materi rekonsiliasi fiskal ini ada beberapa poin yang akan kita harus capai. Mulai dari menjelaskan pengertiannya, rekonsiliasi fiskal itu apa, penyebabnya apa, kemudian prosedurnya seperti apa, kemudian nanti karena yang tadi yang saya bilang perbedaan, jadi bisa membandingkan perbedaan antara ini dia yang harus dicocokkan, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Kemudian nanti juga mengidentifikasi jenis rekonsiliasi fiskal, menentukan tekniknya, menganalisis sampai yang terakhir membuat yang namanya laporan rekonsiliasi fiskal. Oke. Nah, seperti biasa Bu Nurul selalu sampaikan bahwa di pembelajaran itu selalu ada nilai 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Sudah paham ya? Pengetahuan tuh yang gimana? Materi, kemampuan sampean memahami materinya. Kalau keaktifan, sampean berpresentasi, sampean berani, itu nanti di keterampilan. Kalau secara attitude, sikap. Oke. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, selalu Bu Nurul belajarnya dalam bentuk kelompok. Biar sampean tujuannya Bu Nurul membentuk kelompok itu tidak hanya sekedar dalam pembelajaran. Ya, tidak hanya berguna di dalam kelas, tapi ini adalah bagian dari melatih sampean untuk belajar berkolaborasi dengan orang lain. Karena ini nanti yang justru akan membekali sampean ketika sudah keluar dari sekolah, masuk ke dunia kerja. So, pembelajaran hari ini dan
pertemuan selanjutnya di materi rekonsiliasi fiskal kita akan membentuk kelompok dan pembelajarannya nanti diskusi bersama kelompok akan memecahkan satu masalah. Oke ya. Kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya. Saya bentuk kelompoknya dengan memilih beberapa orang sebagai leader. Oke ya. Bu, siapa yang jadi leader? Yang jadi leader yang punya kemampuan yang lebih bukan berarti lebih pintar, no. Bisa jadi pengetahuannya lebih banyak duluan dibanding temannya. Tujuannya apa? Satu orang leader ini harapannya bisa membantu temannya pada saat temannya mengalami kesulitan. Oke, Bu, saya ngajari teman saya, terus teman saya tambah pinter. Kalau semakin temannya tambah pinter, sampean akan semakin pinter. Itu berhasil tandanya. Jadi tidak usah khawatir. Kita belajar yang namanya nyicil 3 amalan. Ada anak pesantren ada di sini. Yes, good. Kalau kita sudah meninggal hanya ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus. 1, doa anak yang soleh. 2, amal jariah. 3, ilmu yang bermanfaat. Kalau yang poin pertama sampean jangan nyicil dulu. Ya. Gurung wayahe. Oke ya. Gurung wayahe. Kalau poin yang kedua amal jariah sudah bisa. Sudah bisa dilakukan. Dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya sampean tidak selalu harus jadi guru. No. Mulai dari sekarang sampean ngajari temannya, itu kalau ilmu itu ternyata bermanfaat untuk temannya tambah iso, kemudian ditularkan terus menerus, ini menjadi ilmu yang bermanfaat, akan jadi jariah ilmu, gitu ya. Oke, saya bentuk beberapa nama. Oke, dari Sefrina, kemudian siapa cowok? Satrio. Saya mau nyebut siapa Asto, arep nyebut Asto aku. Kemudian Stevi, kemudian Yani, kemudian Nyonya Hasim itu siapa namanya? Devi. Kemudian Ningsih. Kemudian Nina. Dan yang terakhir Nila. Oke ya, ini leadernya. Yuk, silakan yang lain memilih mau pengen dilideri siapa. Ya, ben gak rebutan. Oke ya. Yang mau dengan Sefrina, silakan angkat tangan. 3 orang, maksimal 5 orang. Ayo silakan angkat tangan. Oke, berarti diingat-ingat ya, Sef, dicatat anggotamu siapa. Satrio. Ayo, yang mau dengan Satrio. Ayo. Oke, 1 2. Dicatat ya anggotamu. Stevi, yang mau dengan Stevi. Ayo silakan. 1 2. Oke, sip. Yani, yang mau dengan Yani, silakan. 1 2 3. Dicatat ya Yani ya. Oke. Devi, yang mau dengan Devi. Ayo, 1 2. Ditambah lagi. Ayo. 4. Oke, pas ya. Dicatat ya. Ningsih. 1 2 3 4 5. Oke. Nina. Silakan. 1 2 3. Oke. Terakhir Nila. Yang belum ya, dicatat Nil anggotamu. Oke. Ini saya harap, tapi belum tentu leadernya selalu lebih tahu dibanding anggota. Ya, jadi silakan saling mengisi. Yo koyo Satrio dengan Ratna. Yo, harus saling mengisi kekurangan masing-masing. Gitu ya. Oke, biar chemistry-nya makin dapat dengan kelompoknya,
jangan ada jarak di antara kalian. Ya, silakan duduk bersama kelompok, melingkar dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 8 ya. Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. Berhadap-hadapan, Rek. Berhadap-hadapan. Langsung melingkar hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Awas. Ayo. Ya Allah, Ningsih dan timnya Gurung. Allahu Akbar. Ayo agak cepat. Iya iki lho agak maju ku mesakne iku lho melumpelan. Kamu sini loh sayang, kamu sini. Hah? Oh ya wes, oke. Ya sudah? Sudah? Oke, sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing ya? Oke. Kalau sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing, sebelum lanjut ke pembelajaran yang utama, belajar mencocokkan perbedaan tadi, ya. Kita coba latihan fokus dulu, ya. Kita latihan fokus dengan bermain games dor-doran. Oke. Perhatikan, aturan gamesnya masing-masing anggota kelompok kebagian beberapa satu kata. Orang ke satu kata siap, orang kedua cekrek, orang ketiga tembak, orang keempat dor, orang kelima nyebut kelompok yang lain. Hewan, hati-hati, jangan sampai salah sebut. Ya, oke ya. Kita coba ya. Persiapan. Yuk, fokus. Persiapan tembak ayam. Siap, cekrek, tembak, dor, jangkrik. Siap, Cekrek, tembak, dor. Ayo, nah ini. Ya. Diulang ya. Jangan sampai terlambat. Ayo, harus fokus. Harus diingat kamu kelompok apa, ya.
Hati-hati, jangan sampai ditembak kelompok yang lain, kamu nggak siap. Lek nggak siap berarti mati. Oke ya? Oke. Nanti yang mati duluan berarti langsung tereliminasi. Gugur ya? Oke. Kita coba, kita mulai. Tembak bebek. Siap, ceklek, tembak, gol, kucing. Ah, telat ya. Harus fokus. Oke ya. Ini bisa dipahami? Oke, kita mulai. Ini benar-benar sekali mati gugur. Oke ya. Ya, kita coba lagi. Yuk, perhatikan. Kayak dikasih musik lebih seru ya. Hah? Kebanteran? Dikecilin sedikit. Takut gak denger? Oh ya wes. Sorry. Kekecilan? Nah, yuk, siap tembak jangkrik. Siap. Tembak. Ya, oke ya. Belum siap ya. Ayo. Sekali lagi. Oke ya. Ayo fokus. Tembak kucing. Siap, ceklek, tembak, gol, ayam. Siap, ceklek, tembak, gol, jangkrik. Siap, Ceklek. tembak, gol. Kucing. Siap, Ah. tembak. Kasap ya. Telat ya. Oke, gugur. Sekali lagi, 2 kali lagi ya. Tembak monyet. Siap, ceklek, tembak, gol, kucing. Mati. Nah, mati ya. Berarti kamu mati. Nembak. Hah? Kan baru mulai. Oke, mati ya. Oke, lagi. Tembak sapi. Siap, ceklek, tembak, gol, kambing. Siap, ceklek, tembak, gol, kucing. Ayo mati. Ayo mati. Oke ya. Ya. Udah. Mati. Oke. Lanjut. Tembak serigala. Siap, ceklek, tembak, gol, sapi. Siap, ceklek, tembak, gol. Ah. Ayo. Oke. Tinggal berapa ini? Ayo. Hati-hati. Tembak monyet. Mati. Oh, mati dewe aku lah. Monyet mati ya. Sapi belum ya? Sudah mati. Kambing. Kambing masih ya? Kambing mati. Tinggal bebek, serigala, ayam, jangkrik. Bebek, serigala, ayam, jangkrik. Serigala belum mati. Oh, ini yang hidup. Ya wes, gak apa-apa ini berarti ya. Oke ya. Oke. Tembak jangkrik. Ceklek. Jare mati. Oke ya. Jangkrik ya, jangkrik ya. Sisa 3. Ya, oke, sisa 3. Kita lihat siapa yang paling bertahan. Tembak ayam. Siap, ceklek, tembak, gol, serigala. Siap, ceklek, tembak, gol, bebek. Siap, ceklek, tembak, gol, ayam. Siap, ceklek, tembak, Ah, ya, benar.
tahan terakhir. Tembak serigala. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke. Oke ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok pemenang. Ya, kelompok apa? Oke. Ya, oke. Sudah agak anget? Enggak ya? Ah? Udah ya, oke. Pena tambah anget, kita lanjutkan ke materi ya. Kita mulai dengan video, silakan ditonton videonya, dicermati. Volumenya. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia akhirnya resmi menjatuhkan Sorry. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia akhirnya resmi menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik Sanksi Rumah Bea dan kantor akuntan publik Tanbrata Sutanto, Fahmi Bambang dan Reka. Sanksi administratif ini dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Menteri Keuangan Republik Indonesia akhirnya resmi menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik Sanksi Rumah Bea dan kantor akuntan publik Tanbrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memeriksa akuntan publik dan kantor akuntan publik tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dalam putusannya, Menkyu menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap akuntan publik Sanksi Rumah Bea. Sementara kantor akuntan publik Tanbrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan dikenakan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik dan dilakukan review oleh BDO International Limited. Tim dari Kantor Pembinaan Profesi Keuangan P2PK telah memutuskan ya untuk pertama memberikan atau dilakukan pembekuan izin selama 12 bulan. Pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif ini dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sanksi yang diberikan telah mempertimbangkan pertanggungjawaban akuntan publik dan kantor akuntan publik serta emiten secara proporsional. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Riki Kurniawan, IDX Channel. Oke. Sudah jelas videonya? Jelas ya? Oke. Pertanyaannya di video tadi kan ngapain? Ada pemberian sanksi dari siapa? Menteri Keuangan. Ke siapa? Kepada auditor. Oke. Pertanyaannya kira-kira menurut sampean, kenapa kok bisa Menteri Keuangan itu sampai menjatuhkan sanksi ke auditor? Ada yang tahu auditor? Auditor itu pemeriksa, orang yang memeriksa laporan keuangannya PT Garuda. Jadi auditor itu pemeriksa, yang bagian meriksa laporan keuangan itu namanya auditor. Pertanyaannya menurut sampean, kira-kira kok bisa sih Menteri Keuangan itu sampai menjatuhkan sanksi kepada auditor laporan keuangannya PT Garuda? Silakan. Menurut sampean, yang sederhana, silakan Ratna.
tidak sesuai dengan standar akuntansi. 1. Tidak sesuai dengan standar akuntansi atau kalau SAK. Kemudian ada lagi? Ada lagi? No? Yes. Jawaban yang bagus. Jadi di video tadi dijelaskan bahwa ada praktek auditor yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang itu menyebabkan apa? Berarti kira-kira kok gak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dampaknya apa? Terjadi penurunan atau perbedaan pencatatan. Terjadi penurunan atau perbedaan pencatatan. Oke, biar lebih semakin mateng ya, ada gambaran tentang masalah yang akan kita pecahkan. Ada artikel atau berita. Terlihat? Oke, kalau tidak terlihat sudah saya siapkan LKPD, di situ artikelnya juga sudah ada. Kita bagikan dulu. Biar sampean bisa baca. Berapa orang? 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Sorry. Berapa orang? 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kasih ya. Berapa orang? 3. Kok pilek? 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Berapa? 3. Oke, silakan dibuka di LKPD itu sudah saya sudah Bu Nurul cantumkan artikel yang saya tampilkan di slide. Coba silakan dibaca dulu. Ketemu artikelnya? Ketemu ya, di halaman pertama. Sudah dibaca? Yang sudah dibaca boleh cerita tentang apa itu artikelnya? Yuk, silakan angkat tangan. Yuk, Nila. Perusahaan yang melakukan membuat laporan keuangan ganda. Perusahaan yang melakukan atau membuat laporan keuangan ganda. Oke, ada lagi yang lain. Ya, Pak, Bu. Yes, silakan. Ini tentang perusahaan yang melakukan prakteknya itu curang dengan cara double bookkeeping guna Oke. untuk menghindari pajak dengan menyampaikan laporan keuangan yang jelek. Oke, ada kasus perusahaan itu membuat laporan keuangan ganda, yang itu bagian dari perusahaan untuk menghindari pajak. Itu disebut kecurangan. Dan sebaliknya laporan keuangannya yang bagus diberikan kepada perbankan. Diberikan kepada perbankan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh pembiayaan lebih cepat. Oke, ini nyambung dengan berita yang tadi. Berita yang tadi itu kasusnya apa? Yang di video tadi. Kita fokusnya ke laporan keuangannya Garuda. Berarti laporan keuangannya Garuda tadi gimana menurut sampean di video itu? Ya, melakukan
Ya, PT Garuda itu melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan yang bukan berarti jelek, tidak sesuai standar akuntansi. Ya, di berita ini juga sama, Menteri Keuangan juga marah di sana. Ya, marah kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan membuat laporan keuangan ganda. Tujuannya adalah kenapa? Untuk menghindari pajak. Jadi di sana itu perusahaan, ini pertanyaannya, mengapa perusahaan membuat laporan keuangan ganda? Menghindari pajak. Kalau untuk kebutuhan pajak, laporannya dibuat jelek. Jelek itu artinya gimana? Labanya kecil, yo pokoknya seakan-akan perusahaan itu wis gak pati ono badine, gitu kan? Biar pajaknya rendah, ya biar pajaknya tidak tinggi. Tapi untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan di perbankan, ya laporan keuangannya tinggi. Tujuannya apa? Untuk memperoleh pembiayaan lebih cepat atau lebih gampangnya beno lek nyele duit iku gampang cair, iya kan? Bank itu kalau ada orang pinjem ketoke sugih ya apa rek? Wah, dijor-jori rek, pinjem yang banyak sudah Bu. Tapi coba sing nyile kok ketoke ngomong miskin kok ya kasar men ya. Kok ketoke lisu. Ketoke dompete kok tuwipis men ngono ya. Maka bank juga akan mikir ya. Nah, ini yang masalah yang akan kita pecahkan. Jadi pertanyaannya adalah nanti yang harus kita pecahkan bersama, kira-kira solusinya gimana? Biar nanti perusahaan itu tidak melakukan kecurangan dengan membuat laporan keuangan ganda. Itu. Jadi kita sebagai anak-anak akuntansi belajar menawarkan solusi ke Bu Menteri. Bu, saya punya solusi. Atau ke perusahaannya, saya punya solusi, sampean jangan buat laporan keuangan ganda, gak usah double-double ngesel-ngeseli. Ya, sampean buat laporan keuangan yang itu sesuai dengan aturan akuntansi dan aturan mapal kita. Aturan pajak, ya. Piye carane sampean iki laporan keuangannya sesuai standar tapi ya pajaknya gak gede. Itu tujuannya kan itu tadi. Ya, perusahaan itu buat laporan keuangan ganda untuk biar pajaknya tidak terlalu besar. Nah, masalah ini yang harus kita pecahkan. Jadi nanti di pembelajaran rekonsiliasi fiskal saya mengajak sampean semua dalam kelompok cari satu solusi untuk ditawarkan kepada perusahaan biar laporan keuangannya itu sesuai dengan standar akuntansi tapi pajaknya juga tidak terlalu tinggi. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Terus solusinya apa Bu? Caranya apa? Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini di materi rekonsiliasi fiskal. Oke, LKPD-nya sudah diakses. Nah, silakan dibaca lebih lanjut di LKPD itu. Langkah selanjutnya selain pertanyaan, nomor 3 itu pertanyaan dari artikel. Langkah selanjutnya kita ngapain? Membaca e-modul. Silakan diakses e-modulnya menggunakan barcode yang sudah ada di LKPD atau bisa menggunakan yang saya tampilkan. Yuk, silakan. Bisa? Oke, bisa ya. Di e-modul itu sudah saya siapkan materi berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal. Mulai dari apa itu rekonsiliasi fiskal, penyebabnya bagaimana, tekniknya bagaimana, kemudian beberapa hal yang lain. Silakan dibaca. Ini yang akan membekali kalian semua untuk bisa memecahkan masalah
laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa? Bisa? Sambil membaca e-modulnya, silakan diskusi dengan kelompokmu untuk diselesaikan masalah yang disajikan di LKPD itu. Kemudian nanti tentukan satu solusi yang paling tepat untuk masalah yang sedang kita pecahkan. Yes. Boleh dong. Loh, masuk gak oleh? Silakan. Iya, silakan. Penting kan balik mana itu? Ada kesulitan? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan, kalau ada kesulitan langsung angkat tangan. Ya. Ops. Centol. Oke. Bisa akses materinya? Iya, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Bisa akses materinya? Goro-goro ke? Oke. Banyak, Bu. Banyak. Produksi ibumu sendiri? Enggak. Ambil, Nenek. ambil. Oh, nenek. Oke. Ada kesulitan? Oke. Ada kesulitan? Ada yang ditanyakan? Oke. Excuse me, lewat. Ada kesulitan? Enggak ada, Bu. Oke. Sima, mondok ya Sima ya? Oke. Kalian bertiga? Iya, Bu. Yang lain kemana? Widya. Zuzu sakit. Enggak. Widya Oh, enggak? bimbingan ya, Bu. Cuma Widya aja. Dia aja, oh berempat memang. Oke. Jelas? Kok wakil sing pilek ya? Kayak awak itu nanti.
Waduh iki. Wah, iki. Hujan-hujanan paling ya.
Oke, sambil kita bahas bersama, ya. Dari yang sudah didiskusikan bersama, dari yang materi yang sudah dibaca di modul yang sudah disediakan atau dari buku, pertanyaannya berarti apa itu rekonsiliasi fiskal? Ya, Bu. Tina? Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Oke, salah satu langkah untuk mencocokkan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Silakan. Nazwa, yuk. Laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan yang dihasilkan dari laporan keuangan komersial yang telah disesuaikan atau direkonsiliasi menurut ketentuan guna mempermudah pengisian SPT tahunan PPH dan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPH. Oke, hampir sama ya intinya ya. Ada lagi mau menambahkan tadi? Silakan. Koreksi fiskal adalah koreksi yang dibuat apabila penghitungan laba rugi yang telah dihitung tidak sesuai dengan ketentuan pajak dengan tujuan untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan sehingga memperoleh laba rugi. Ya, jadi ya perhatikan sesuai dengan yang disampaikan oleh temanmu yang sudah sampean baca dan diskusikan bersama. Jadi rekonsiliasi fiskal itu adalah cara untuk mencocokkan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial itu laporan apa? Akuntansi. Laporan akuntansi yang biasanya kita buat itu laporan laba rugi. Laporan keuangan itu ada berapa sih, Ren? Ada berapa laporan keuangan? Ada laporan laba rugi, dua oke, perubahan modal atau kalau sesuai dengan SKK namanya kualitas. Tiga, laporan neraca. Empat, laporan arus kas. And then the last one is catatan atas keuangan. Ini yang biasanya kita kenalkan ini ya, laporan laba rugi atau analisis kan sudah berbahasa Inggris ya. Ya, pakai Bu Dewi. Ya. Laporan laba rugi, analisis, income statement, kemudian laporan perubahan ekuitas, statement of change equity, laporan neraca, pensi, wanter kayak
upah yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Sehingga diperlukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Laporan keuangan komersial untuk bisa sesuai dengan aturan perpajakan. Sehingga nanti terakhir ketemu laporan keuangan sesuai fiskal atau laporan keuangan fiskal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Berarti kalau sudah saya jelaskan barusan, bisa diulangi lagi. Berarti kenapa dibutuhkan rekonsiliasi fiskal? Karena terdapat perbedaan laba yang dihasilkan menurut akuntansi komersial dan laba menurut perpajakan fiskal. Ya, good. Karena terdapat perbedaan laba yang disusun menurut akuntansi dengan aturan perpajakan. Jadi ada ini pelaksanaan pembukuan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan itu timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan sehingga diperlukan yang namanya perhitungan penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan. Pertanyaannya, sampai di mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur sudah sampai mana? Sampai Closing toh? Artinya sudah pernah nyusun toh? Rekonsiliasi fiskal? Ya. Oke, berarti sudah paham. Tinggal mengulang sebenarnya. Ya. Oke. Nah, tadi kan kenapa dibutuhkan rekonsiliasi? Karena ada perbedaan. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan antara Satrio dengan Ratna? Kenapa ada perbedaan? Atau lebih tepatnya perbedaannya ada apa aja sih? Kayak Ratna dengan Satria itu bedanya apa aja? Beda konsep pendapatan. Beda cara pengukuran pendapatan. Beda cara pengukuran Beda pengakuan pendapatan. Beda pengakuan pendapatan. Perbedaan untuk biaya sama cara pengukuran dan pengakuan biayanya. Ya, good. Ada yang mau menambahkan lagi? Sama. Iya. Jadi apa yang saya baca di modul itulah yang saya sajikan atau yang ada di buku. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena beberapa, yaitu satu perbedaan prinsip. Jadi prinsip pengakuan pendapatan dan laba di akuntansi dengan di pajak itu ada sedikit berbeda. Bu, maksudnya gimana sih Bu? Lebih detail nanti kalau sampai praktek akan paham. Ya, di modul itu juga sudah saya cantumkan perbedaan yang dimaksud. Kemudian metode dan prosedur akuntansi. Kemudian perlakuan dan pengakuan penghasilan biaya, dan yang terakhir ada perbedaan-perbedaan lain, yaitu apa? Yang berasal dari penghasilan. Itu di modul bisa dilihat di halaman berapa ya? Halaman sekitar halaman 7 ya? Ya. Yes. Coba dibaca perbedaannya. Perbedaan satu dulu, silakan. Siapa yang membaca? Halaman 3, bukan 73 ya? Ya. Silakan, siapa yang membaca? Yuk. Penyebab perbedaan satu, prinsip akuntansi terdiri prinsip konservatisme penilaian persediaan air berdasarkan metode harga terendah
penyesuaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih. Lakukan pada akuntansi komersial. Prinsip ini diakui dalam akuntansi komersial. Akuntansi fiskal, prinsip ini tidak diakui dalam akuntansi fiskal. Nah, ini ya. Prinsip konservatisme penilaian persediaan akhir berdasarkan metode harga terendah antara harga komersial. Prinsip ini kalau di akuntansi itu boleh digunakan. Ya. Prinsip ini diakui dalam akuntansi komersial itu maksudnya boleh digunakan. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah ketika sampean menghitung yang namanya cadangan, kerugian piutang. Oke ya, menghitung cadangan kerugian piutang. Ketika sampean menghitung cadangan kerugian piutang itu di akuntansi kan boleh. Tapi kalau di pajak itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau bagi pajak cadangan kerugian piutang itu kan belum terjadi. Terjadi atau belum? Belum. Sehingga kalau belum terjadi sesuatu yang tidak pasti itu tidak usah dihitung. Sama kayak Ratna sama Satrio kan butuh kepastian. Kalau sesuatu yang sekiranya itu tidak jelas, ya tidak pasti, maka tidak usah gitu ya. Oke, sama. Jadi kenapa nggak boleh? Kita kasih gambaran. Kalau sampai hitung beban kerugian piutang, otomatis pengaruhnya apa kalau kalau beban kerugian piutang itu sampai hitung, pengaruhnya ke laba gimana? Labanya semakin turun. Yes. Labanya semakin turun. Secara otomatis pajaknya akan semakin naik. Kalau labanya semakin kecil, otomatis pajaknya akan semakin rendah. Berarti penghasilan negara juga turun. Nggak mau, pemerintah nggak mau. Pengennya kan cuan sebanyak banyaknya. Jadi prinsip konservatisme ini tidak boleh digunakan di aturan perpajakan. Makanya sampai kalau di mapel praktikum akuntansi ketika nyusun rekonsiliasi fiskal muncul yang namanya kerugian piutang, dihapus, dikembalikan lagi. Iya kan? Ya, itu. Coba kita baca yang kedua. Silakan, siapa yang mau baca? Yes, silakan. Penyebab perbedaan metode penilaian, persediaan, metode penyusutan, dan amortisasi. Diperbolehkan memilih beberapa metode penghitungan atau penentuan harga perolehan persediaan seperti metode rata-rata atau average, FIFO, LIFO, pendekatan laba bruto, dan pendekatan harga jual eceran. Akuntansi fiskalnya hanya diperbolehkan memilih dua metode penghitungan atau penentuan harga perolehan, yakni metode rata-rata atau average atau FIFO. Lalu akuntansi komersial diperbolehkan memilih metode penyusutan, metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk saja semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Lalu jika akuntansi fiskalnya hanya diperbolehkan memilih metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan. Kelompok harta jenis bangunan diperbolehkan memilih metode garis lurus saja. Lalu akuntansi komersial, umur ekonomis dan masa manfaat
Lalu metode pengambilan besar piutang. Akuntansi komersial ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan akuntansi fiskal dilakukan saat piutang nyata tidak dapat dibagi dengan serangan-serangan tertentu dalam peraturan perpajakan. Oke, itu. Yang terakhir ini yang barusan kita bahas. Ya, yang terakhir. Metode penghapusan piutang yang boleh diakui kalau di komersial cadangan boleh, tapi kalau di fiskal boleh. Yang boleh diakui hanya yang nyata-nyata sudah tidak bisa ditagih, disebut ambang-ambang, bertaksiran, berkira-kira, ya itu tidak boleh diakui. Dari yang sudah dibaca ada yang ditanyakan? Bu, Ya silakan. yang di komersial yang pertama kan metode rata-rata boleh, LIFO boleh. Kenapa dipajak LIFO-nya nggak boleh? Di fiskalnya yang pajak nggak boleh. Yang LIFO nggak boleh. Oke, good answer. Jadi, good question. Pertanyaan bagus. Jadi ini nanti yang akan saya kasih dulu. Jadi perbedaan inilah yang nanti menjadi acuan sampean untuk menawarkan solusi kepada perusahaan. Contohnya ini, di prosedur perhitungan atau metode perhitungan persediaan, di akuntansi kita kenal FIFO. Terus apa lagi dulu? Pendekatan pada bentuk dan kelencaran. Itu di akuntansi sah-sah saja, saksiri perusahaan kan gitu. Dia sukanya pakai metode apa? Tapi kalau di aturan perpajakan menurut pemerintah yang boleh digunakan hanya beberapa metode, yaitu FIFO dan rata-rata. Bu, LIFO kenapa nggak boleh diakui? Logikanya LIFO itu gimana? Lagi first out gimana? Yang barang yang masuk logikanya. Sampean misalkan omongannya ini sama tidak relevan, kayak barangnya elektronik masih mungkin. Logika lo jajan saya masak, saya tas gitu bisa. Saya ingin boy buka terakhir itu bisa. Logikanya relevan nggak? Relevan. Ya, tidak relevan. Sangat banyak merugikan perusahaan, ya banyak kerugiannya intinya. Makanya kalau di aturan terbaru metode LIFO sudah dihapus. Jadi nanti dari beberapa perbedaan ini sama tentukan. Contoh, di aturan perpajakan yang boleh menggunakan rata-rata, yang boleh digunakan hanya rata-rata sama FIFO. Antara metode rata-rata dengan metode FIFO, ini kira-kira yang bisa menghasilkan laba paling besar yang mana? Laba paling besar yang mana? Tujuannya pajaknya tadi gimana? Agar bisa lebih pajak. Kalau berkaca sama masalah yang tadi, perusahaan buat laporan keuangan ganda, tujuannya Beno pajaknya gak gede. Pertanyaannya kan yang mau dipecahkan adalah perusahaan ini Beno gak gaya laporan ganda, gak curang, tetap satu laporan saja sesuai dengan aturan perpajakan, tapi pajaknya Beno gak terlalu gede. Caranya gimana? Itu. Jadi dari sini sampai menentukan nanti. Kira-kira kalau di sini metodenya persediaan itu adalah yang boleh rata-rata sama FIFO. Dari rata-rata sama FIFO mana yang bisa menghasilkan laba lebih kecil? Ya, kan sesuai tetap, tapi kan tetap sesuai dengan aturan pajak. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti saya tidak akan membebani satu kelompok, masing-masing kelompok harus punya solusi banyak. Jadi satu kelompok solusinya satu saja. Pilih dari beberapa perbedaan ini yang bisa saya temukan sesuai dengan aturan pajak, tapi labanya tidak terlalu tinggi. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Contoh lagi
Di yang kedua, metode penyusutan. Di metode penyusutan kalau di akuntansi yang boleh digunakan yang mana? Di akuntansi hampir semua, ya kan? Garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, terus apa lagi? Metode jam jasa, unit produksi, dan seterusnya. Itu kalau di akuntansi. Tapi kalau di pajak yang boleh hanya garis lurus sama saldo menurun. Sampai nanti pilih dua metode itu mana yang bisa menghasilkan laba yang paling kecil. Ini kan tetap sesuai aturan pajak. Ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ada berapa jenis rekonsiliasi fiskal? Dua. Apa aja itu? Bentar Bu, penyesuaian fiskal Positif dan negatif. Perangkatnya Bu Dewi sama dong? Ada positif dan negatif. Kalau positif berarti menambah atau mengurangi laba? Kalau negatif mengurangi. Good. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh, bisa jawab Dewi. Bagaimana teknik rekonsiliasi fiskal? Sita, coba, silakan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan fiskal dari laporan akuntansi. Akuntansi disesuaikan dengan variasinya untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Oke. Sudah? Ada yang mau menambahkan? Saatnya yang keempat dimulai. Dilakukan dengan menambahkan atau menggunakan nilai variasi dari laba sebelum It's time to begin the fourth lesson. Yes. Jadi ketika melakukan rekonsiliasi fiskal itu nanti akan muncul di yang namanya belum. Isinya apa menurut saya? Catatan atas laporan keuangan itu. Uang. Catatan uang itu apa? Yuk silakan. Isinya apa catatan atas laporan keuangan itu? Dari namanya saja, catatan atas laporan keuangan. Apa isinya? Mengetahui laba atau ruginya dari sebuah perusahaan. Kurang tepat sedikit lagi. Ya, silakan. Isinya itu daftar analisis atau atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Oke. Intinya adalah catatan atas laporan keuangan itu berisi rincian dari masing-masing akun di laporan keuangan. Contoh, di laporan keuangan labanya 100 juta. Maka di catatan atas laporan keuangan itu dikasih keterangan laba ini didapat dari mana. Kemudian misalkan piutangnya 100 juta. Di catatan akan ada keterangan piutang ini siapa saja. Kemudian metodenya apa. Ini yang nanti kemudian menjadi acuan ketika membuat rekonsiliasi fiskal. Orang pajak datang melihat laporan keuangan yang dilihat adalah catatan atas laporan keuangan dilihat. Kemudian muncul penyusutan peralatan 10 juta dilihat. Di sana muncul penyusutan ini menggunakan metode apa. Maka itulah yang akan jadi acuan ini sesuai aturan pajak atau tidak. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Oke. Jadi langkah-langkahnya untuk bisa melakukan penyesuaian perbedaan. Kalau Satrio sama Ratna menyesuaikan perbedaan itu dengan PDKT
saling kabar, saling WA, saling tanya kan gitu. Nah, tandanya kalau di sini gimana? Prakteknya di mana? Di LKPD. Yuk, silakan. Yuk, praktek biar tambah paham dan tidak teori saja. Sudah selesai? Oke. Biar nanti penentuan solusinya tidak salah, ya. Penentuan solusinya tidak salah, prakteknya biar tambah matang juga. Selesaikan itu, diskusikan itu bersama kelompok di yes. Untuk kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama maju seperti biasa. Oke ya? Is there any question? No. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali untuk maksimalkan pekerjaan LKPD itu dan analisis secara matang perbedaan yang ada di antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan akuntansi, sehingga sampai bisa menemukan satu solusi yang paling tepat untuk ditawarkan ke perusahaan agar tidak melakukan kecurangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap di tempat. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya sangat apresiasi hari ini pembelajarannya luar biasa. Pak kelompok saya lihat tadi sudah diskusi dengan cukup baik. Mudah-mudahan minggu depan tambah baik. Untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita pecahkan, sampai acuannya tidak hanya fokus ke modul yang saya sediakan atau buku, bisa mencari informasi yang lain dari sumber yang lain, yaitu dari internet. Dengan catatan sumbernya harus jelas dan terpercaya. Ya, syukur-syukur. Oke, ketemu minggu depan. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Ya. Yang sukanya hujan-hujanan, jangan gaya masal. Ini bersih kita hujan terus. Ojo ngomong enak. Ya.
Sampai minggu depan, selalu semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran aksi ketiga dengan model pembelajaran problem based learning. Apakah model ini mampu menyelesaikan masalah kemampuan berpikir kritis peserta didik? Kami mohon masukannya. Sampai jumpa di video aksi keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.